Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia Hardi dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan lingkungan tidak hidup, yaitu abiotik, yang saling memengaruhi dalam suatu tempat. Semua komponen di dalam oksigen bekerja sama sehingga kehidupan dapat berlangsung dengan seimbang. Contoh ekosistem itu ada 3, yaitu ekosistem hutan, ekosistem laut, sama ekosistem sawah. Ekosistem hutan itu terdiri dari berbagai tumbuhan besar seperti pohon, semak, dan lumut yang menjadi tempat hidup hewan seperti burung, harimau, rusa, dan serangga. Hutan itu memiliki udara yang lembab dan banyak sumber air, sehingga memiliki kehidupan banyak makhluk hidup. Kedua yaitu ekosistem laut. Ekosistem laut merupakan ekosistem perairan asin yang dihuni oleh ikan, terumbu karang, rumput laut, plankton, dan berbagai hewan lainnya. Laut memiliki peran penting sebagai sumber makanan dan penghasil oksigen bagi bumi. Selanjutnya yaitu ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah ekosistem buatan manusia yang digunakan untuk menanam padi. Di dalam sawah terdapat makhluk hidup seperti padi, katak, ikan, burung, serangga, dan cacing yang saling berinteraksi dengan air, tanah, dan cahaya. Selanjutnya itu ekosistem terdiri dari 2, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, jamur, dan bakteri itu saling berinteraksi di lingkungan. Komponen biotik memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dan abiotik itu, komponen abiotik adalah benda tidak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan batuan yang mendukung kehidupan makhluk hidup dan ekosistem. Komponen biotik. Komponen biotik itu terbagi atas 3, yaitu produsen, konsumen, dan penguraian. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Produsen menjadi sumber energi utama bagi makhluk hidup lain dalam rantai makanan. Kemudian konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dengan memakan organisme lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Kemudian penguraian. Penguraian adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat hara sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Itu produsen. Tumbuhan seperti padi, pohon, dan rumput termasuk produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Selain menghasilkan makanan, tumbuhan juga menghasilkan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Contoh produsen yaitu yang pertama, 1. Padi merupakan produsen yang hidup di ekosistem sawah. Padi dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Selain menjadi sumber makanan manusia, padi juga menjadi sumber energi bagi hewan di sawah. Baiklah, selanjutnya yaitu konsumen. Konsumen itu terbagi atas 3, yaitu herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora itu adalah memakan tumbuhan seperti rumput, daun, dan buah, contoh seperti sapi, rusa, dan kelinci. Sedangkan karnivora itu yaitu memakan daging hewan lain, contoh singa, elang, dan harimau. Sedangkan omnivora yaitu memakan segala jenis makanan, baik tumbuhan maupun daging, contohnya yaitu beruang, monyet, ayam. Yaitu penguraian. Penguraian membantu menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat hara yang berguna bagi tanah. Contoh penguraian yaitu jamur, menguraikan kayu dan daun mati. Terus kedua, bakteri menguraikan sisa organisme.
Peran penting penguraian yaitu 1. Mendaur ulang nutrisi ke dalam tanah, 2. Menjaga kesuburan ekosistem, 3. Membersihkan sisa-sisa organisme mati, dan 4. Membantu siklus kehidupan berlanjut. Selanjutnya yaitu komponen abiotik. Cahaya matahari dan air sumber energi utama bagi fotosintesis dan membutuhkan dasar semua makhluk hidup. Air menjadi medium reaksi kimia dalam tubuh organisme. Udara, tanah, dan suhu. Udara menyediakan ekosistem dan karbodioksida. Tanah menyimpan nutrisi, suhu mempengaruhi metabolisme dan aktivitas makhluk hidup. Baiklah, saya akan lanjut ke materi yang sebelumnya, yaitu interaksi makhluk hidup. Itu terbagi atas 4, yaitu yang pertama, mutualisme, komensalisme, parasitisme, dengan predasi. Mutualisme itu kerjasama yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup, contoh seperti lebah dan bunga. Kemudian komensalisme itu hubungan di mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak yang lain itu tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya yaitu ikan remora dan hiu. Kemudian parasitisme, hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan, contoh seperti kutu pada hewan. Selanjutnya predasi, hubungan pemangsa dan mangsa, contoh singa memangsa rusa. Selanjutnya yaitu rantai makanan. Alur energi dalam rantai makanan yaitu rumput ke belalang ke katak, katak ke ular, ular ke elang. Energi mengalir dari produsen atau tumbuhan ke konsumen tingkat pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian perpindahan energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Setiap tingkatan disebut tingkat trofik, energi berkurang di setiap perpindahan. Selanjutnya yaitu jaringan-jaringan makanan. Jaringan-jaringan makanan menunjukkan hubungan makanan yang kompleks dalam ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan yang linear, jaringan-jaringan makanan memperlihatkan banyak jalur perpindahan energi. Contoh hubungan dalam jaringan-jaringan makanan yaitu rumput dimakan tikus dan belalang, tikus dimakan ular dan belalang, ular dimakan elang, belalang dimakan katak dan tikus. Semua organisme saling berhubungan membentuk jaringan kehidupan yang kompleks. Selanjutnya, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama, menanam pohon, menambah habitat bagi berbagai makhluk hidup, menyerap karbon dioksida, serta membantu menghasilkan oksigen, sehingga lingkungan menjadi lebih sehat. Kedua, membuang sampah pada tempatnya, mencegah pencemaran lingkungan, dan menjaga kebersihan agar ekosistem tetap nyaman bagi semua makhluk hidup. Terus yang ketiga, mengurangi polusi, menjaga kualitas udara, air, dan tanah sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia maupun organisme lain. Terus yang keempat, menjaga hewan dan tumbuhan, melindungi keanekaragaman hayati agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan tidak terjadi kepunahan spesies. Selanjutnya yaitu materi terakhir, kesimpulan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik, makhluk hidup, dan abiotik benda tidak hidup yang saling berhubungan. Semua makhluk hidup saling berinteraksi melalui rantai makanan, jaringan-jaringan makanan, dan berbagai bentuk simbiosis. Keseimbangan ekosistem harus dijaga agar kehidupan tetap lestari. Alam yang sehat membuat kehidupan lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.